Di video kali ini saya akan bahas anime Kotonoha no Niwa. Bercerita tentang kisah cinta anak SMA yang bernama Takao dan guru sekolahnya yang bernama Yukino. Anime dengan durasi hampir 1 jam ini mempunyai visual yang memanjakan mata. Tidak usah banyak tunggu, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan hujan di kota Tokyo. Seorang siswa SMA bernama Takao berencana bolos dari sekolahnya untuk menikmati hujan di pagi hari. Sampainya di taman kota, dia bertemu dengan wanita muda bernama Yukino yang juga terlihat menikmati hujan tersebut. Akizuki muda memiliki impian untuk menjadi desainer sepatu. Terlihat dari hobinya yang membuat sketsa sepatu di buku tulisnya. Di sini dia mengambil referensi dari sepatu yang dipakai Yukino. Dan juga Akizuki merasa kalau dia pernah bertemu dengan wanita itu. Saat wanita itu melihat Akizuki, dia mengenalnya dari logo sekolahnya. Namun setelah itu, Yukino pun pergi ke taman itu sambil mengatakan sajak yang berbunyi, "Sambaran petir yang sayu, dikala langit yang mendung, akankah kau tetap di sini bersamaku?" Takao yang kebingungan hanya bisa terdiam. Si lalu pindah ke apartemen Takao. Kakaknya yang baru pulang bilang ke Takao kalau dia akan pindah bersama pacarnya. Oh ya, kakaknya juga bilang kalau ibunya lagi pacaran juga, terlihat dari suratnya. Saat Takao lagi bikin sepatu, dia ngasih saja Yukino tadi ke kakaknya dan dijawab kalau dia tidak tahu maknanya. Esoknya hujan pun turun lagi di kota Tokyo. Takao yang memang suka hujan bolos lagi ke taman yang kemarin. Di sana dia bertemu lagi dengan Yukino. Yukino pun heran kenapa Takao tidak masuk sekolah, dan hal ini pun ditanya balik oleh Takao. Yukino pun hanya menjawab kalau dia membolos lagi. Tapi tak lama kemudian, Takao pun berangkat ke sekolah karena dia hanya bolos di hujan pagi hari. Lalu hari demi hari pun berlalu. Takao dan Yukino pun semakin akrab karena sering bertemu. Untuk mengejar mimpinya, Takao pun kerja part-time untuk mencari uang. Dan pada saat itu, dia juga memberitahu Yukino tentang impiannya. Takao pun merasa kalau Yukino menganggap dirinya hanyalah anak-anak biasa yang mengejar dunia kecilnya. Di taman, Takao dan Yukino saling bertukar bekal masing-masing. Dan ya, ternyata Yukino pun tidak bisa masak. Beda jauh dengan si Takao yang memang pandai. Tak lama kemudian, ketika tertidur, Takao bermimpi tentang masa lalunya ketika orang tuanya belum bercerai. Melihat dia tertidur, Yukino pun hanya terbenung memikirkan masalahnya. Malamnya, di apartemen Yukino nelpon mantan pacarnya Takehara yang sedang diskusiin soal masalahnya Yukino ini. Di sini Yukino merasa kalau Takehara lebih mendengar orang lain daripada dirinya. Takehara juga ngomongin soal nenek yang sering bantu Yukino di taman. Yang kita tahu sebenarnya itu adalah Takao. Entah apa alasannya Yukino berbohong di sini, kemungkinan untuk merahasiakan identitas Takao. Paginya, Yukino ngasih Takao buku desain sepatu yang dia punya. Takao pun juga jelasin kalau sekarang dia lagi bikin sepatu dan sepatunya pun diperuntukkan untuk wanita. Yukino pun menawarkan diri untuk membantu dengan menawarkan kakinya untuk diukur Takao. Setelah lama bertemu, Akizuki akhirnya menyadari kalau dia jatuh cinta dengan Yukino. Musim hujan pun berakhir. Yukino yang sedang berjalan merasa senang karena Takao tidak lagi membolos. Tetapi di sisi lain, dia kecewa karena tidak punya alasan lagi untuk ke taman itu. Di musim panas ini juga, Takao membantu pacar kakaknya membereskan apartemennya. Tapi di tempat Yukino hanya bisa termenung melihat bedak yang retak, di mana ini mengisyaratkan masalah dia yang belum terselesaikan. Di tempat kerjanya, Takao bekerja keras untuk membayar kuliah di masa depan dan juga membeli bahan untuk membuat sepatunya. Akizuki pun sebenarnya sangat merindukan Yukino. Oleh karena itu, di sela waktunya, Takao berniat membuat sepatu untuk Yukino agar dia bisa jalan kembali seperti semula. Bulan berikutnya, Akizuki pun akhirnya masuk sekolah. Saat itu juga, dia dihampiri oleh dua sahabatnya, yaitu Matsumoto dan Sato. Ketika mereka bertiga berjalan di lorong, mereka melihat ada dua guru yang keluar dari ruang kepala sekolah. Takao pun di sini kaget karena guru yang dia lihat ternyata adalah Yukino. Di atap sekolah, Takao mengaku tidak mengenali guru tersebut. Matsumoto memaklumi karena pengajar guru sastra di tempat Takao adalah Pak Takehara. Di sini Sato bilang kalau Yukino yang juga guru sastra difitnah oleh anak kelas 3. Matsumoto juga bilang kalau Bu Yukino bisa saja melapor kepada polisi, tetapi dia memilih mundur untuk melindungi nama baik sekolah. Takao yang sudah kesal pun meminta nama anak kelas 3 yang dimaksud. Lalu Shin pun pindah ke anak kelas 3.
Ternyata pelaku utama di balik kasus Yukino adalah Aizawa. Tako yang sampai di lokasi langsung menampar Aizawa ini. Karena tak terima, pacar Aizawa pun langsung menghajar Takao hingga babak belur. Sepulang sekolah, Takao langsung bertemu Yukino di taman. Dia pun mengatakan sajak, "Sambaran petir Nansayu, walau hujan tak turun, aku akan tetap di sini bersama denganmu." Ternyata itu adalah balasan sastra yang diucapkan Yukino di awal film. Tak lama setelah itu, hujan pun turun semakin deras. Untuk berteduh, Yukino mengajak Akizuki ke apartemennya. Sampainya di sana, Yukino mengerikan baju mereka dan Takao pun memasak makanan untuk mereka berdua. Setelah mereka makan, tak banyak basa-basi, Takao pun langsung menyatakan perasaannya kalau dia suka dengan Yukino. Yukino pun hanya terdiam, lalu dia mengatakan pada Takao kalau dia berencana pindah ke kampung asalnya yaitu di kota Shikoku. Di tempat ini, Yukino mengucapkan terima kasih atas semua bantuan Takao. Tapi Takao yang merasa tidak mendapatkan jawaban, hanya pamit dari tempat tersebut. Setelah Takao pergi, Yukino hanya menangis membayangkan masa lalu mereka berdua ketika di taman. Merasa tak kuat lagi, Yukino pun berlari untuk mengejar Akizuki. Setelah mereka bertemu di tangga, Takao yang kecewa kepada Yukino hanya bisa marah karena menganggap Yukino hanya mempermainkannya selama ini, termasuk tentang impiannya merahasiakan identitasnya kalau dia gurunya dan menganggap Takao sebagai anak kecil. Yukino yang merasa bersalah langsung memeluk Takao dan berkata kalau dia selalu takut untuk ke sekolah dan Akizuki lah yang menyelamatkannya. Lalu mereka pun berpelukan. Di ending animenya, Takao pun sudah menyelesaikan ujiannya. Setelah itu dia kerja part-time untuk kuliahnya nanti. Musim dingin pun akhirnya tiba. Takao mengunjungi lagi taman kota tersebut. Di gazebo, dia membaca surat yang dikirim oleh Yukino untuknya. Di sisi lain, terlihat Yukino yang sudah mengajar kembali di sekolah barunya, yaitu di kota Shikoku. Dan kalau mereka bisa bertemu lagi, Akizuki berencana memberikan sepatu buatannya ke Yukino agar bisa membantunya melupakan masa lalunya. So, itu saja alur cerita Kotono Hano Niwa ini. Mari dukung channel ini dengan like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.